Halo teman-teman, Assalamualaikum. Halo Sobat Benglishan, hari ini kita kembali pada podcast Benglishan Bincang-Bincang. Podcast di mana tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman. Nah, hari ini saya Husnul Awalia Widiawanti sebagai host untuk memandu podcast dari kelompok 7. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya bersama 3 rekan saya, yaitu halo, saya Muhajir Muslimin, senang banget bisa gabung di podcast hari ini. Halo, saya Andi Arjuna Maulana. Saya senang bergabung untuk di podcast ya hari ini. Halo, nama saya Ade Fernando Lelang. Senang dapat bergabung pada podcast hari ini. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar dari kesalahan, pengalaman dalam menghadapi tantangan. Nah, teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan kata kesalahan, belajar, dan juga pengalaman. Jadi hari ini saya sudah tidak sabar nih berbincang-bincang dengan ketiga rekan saya ini untuk menanyakan bagaimana perspektif mereka tentang kesalahan ataupun pengalamannya. Oke, jadi saya mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Di sini kan teman-teman tahu sendiri bahwa kesalahan itu bisa diartikan sebagai hal yang negatif. Jadi orang-orang itu berpikir kesalahan itu adalah hal yang negatif. Bagaimana pendapat teman-teman tentang perspektif yang seperti itu? Mungkin dari Muhajirah dulu. Ya, benar banget. Kadang itu orang lupa kalau kesalahan itu bagian dari proses kita belajar. Nah, dari kecil aja kita belajar jalan pasti jatuh dulu kan. Nah, sama juga dalam hidup, dari salah kita jadi tahu mana yang benar. Nah, kadang juga tantangan sendiri adalah ujian atau rintangan yang menguji kemampuan kita. Dan itu dari situlah kita bisa tumbuh. Nah, kalau Arjuna? Kalau saya, kesalahan itu hal yang negatif. Saya rasa bukan tidak selamanya negatif lah. Ada juga yang positif. Jadi seperti kayak kalau kamu kayak belajar sesuatu kayak mau apalah kayak menggambar misalkan gambar tapi biasanya juga pasti masih banyak kekurangan dari gambarnya, itu juga salah satu kesalahan. Kalau misalnya juga yang kurang itu juga salah satu kesalahan, tapi karena kesalahan itu bisa kita belajar dari sini, oh harusnya jawabannya ini yang benar, ini juga masih bisa diperbaiki dan semacamnya, seperti itulah. Ada bagaimana? Kalau dari saya itu, jika kita melakukan kesalahan itu, kadang-kadang orang tidak menyukai hal-hal tersebut. Nah, maka dari itu kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Baik, jadi itu adalah jawaban dari teman-teman tentang perspektifnya kenapa orang-orang menyebut kesalahan itu adalah hal yang negatif. Saya sangat setuju dari perkataan Muhajirah bahwa jika kita tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak akan tahu mana yang benar. Nah, sangat-sangat menarik. Dan juga di sini Arjuna mengambil dari mungkin dari latar belakangnya dia karena dia adalah seorang artistik yang suka menggambar. Oh, ilustrator. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya lagi soal ada tidak pengalaman pribadi dari teman-teman sendiri tentang belajar dari kesalahan yang membuat teman-teman down, tetapi dari situ teman-teman belajar untuk tetap grow up. Ada tidak? Mungkin dari Arjuna dulu. Boleh. Apa tadi pertanyaan kalau boleh saya tahu? Pengalaman pribadi yang melakukan Pengalaman kesalahan. pribadi dari kesalahan. Kebetulan saya juga seorang ilustrator. Kalau saya belajar dari kesalahan itu biasanya kalau saya ambillah dari contoh beberapa dari gambar yang saya lakukan, karena beberapa gambar juga saya itu masih banyak yang kurang lah, kayak perspektifnya masih kurang, warnanya kurang cerah, atau line artnya masih terlalu tipis atau terlalu tebal. Itu salah satu kesalahan. Nah, biasanya orang juga bilang-bilang seperti itu, saya ambil salah satu saran dan kritiknya. Saya perbaiki lagi, revisi lagi, dan pokoknya perbaiki sampai sempurna. Walaupun memang masih ada kesalahan yang belum kita lihat lagi. Mungkin orang lain yang lihat, tapi kita masih belum lihat. Oke, sangat amat keren ya. Kalau dari Ade sendiri, ada tidak pengalaman pribadi yang membuat Ade itu jadi down? Tapi dari situ Ade belajar untuk bagaimana
mengatasi hal tersebut? Kalau dari saya itu, saya dulu sering telat datang ke sekolah. Nah, dari itu saya menganggap remeh hal tersebut dan saya bilang, cuma telat 5 menit doang. Nah, dari setelah dari itu, guru-guru mulai menegur dan tertinggal pelajaran-pelajaran penting dan malu juga sama teman-teman lain. Maka dari itu, telat sedikit saya dapat berdampak buruk bagi dapat berdampak buruk bagi Dampak buruk bagi diri sendiri. iya berdampak buruk Iya. bagi diri sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengefisiensikan waktu agar tidak telat. Oke, itu tadi ya, mungkin ada ini sedikit grogi teman-teman karena ya belajar dari kesalahannya lagi untuk menceritakan gitu. Nah, selanjutnya ke Muhajiran, kira-kira pengalaman pribadinya seperti apa nih? Nah, kalau saya tuh saya ambil dari salah satu penyebab utama seseorang melakukan kesalahan. Nah, adalah kurangnya persiapan atau pengetahuan yang cukup. Nah, saya pernah nih mengalami sendiri saat harus melakukan presentasi di depan kelas karena kurang belajar, tidak menguasai materi, dan ya akhirnya grogi. Dan presentasinya pun jadi kaku. Dan itu sangat membuat saya kehilangan kepercayaan diri. Dan hasil presentasinya jauh dari maksimal. Dari itu saya sadar tantangan seperti berbicara di depan umum kita bisa lebih baik kalau kita meluangkan waktu untuk memahami materi dan mempersiapkan diri secara mental. Nah, jadi kesalahan itu terjadi bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak siap. Seperti itu. Oke, sangat menarik teman-temannya dari pengalaman pribadinya Muhajira, Arjuna, dan juga Ade. Mana Muhajira di sini malah dia itu menitikberatkan bahwa kesalahan itu sebenarnya sejatinya terlahir dari diri kita sendiri karena keteledoran. Oke, kalau Arjuna sendiri dia belajar dari kesalahan memberikan warna mungkin setiap gambarannya, dan juga ada Ade yang menganggap enteng suatu hal. Nah, dari kesalahan teman-teman yang sudah perbuat ini, atau yang sudah teman-teman lakukan lah, kan kita sebagai mahasiswa juga itu sudah tidak luput lah dari kata-kata salah, lupa, dan sebagainya. Nah, ada tidak strategi teman-teman dalam menghadapi hal seperti ini? Karena kan di sini kesalahan itu adalah sebuah tantangan ya, di mana keseharian kita sebagai mahasiswa pasti berat. Jadi ada tidak strategi ataupun cara teman-teman untuk menghadapi hal tersebut? Mau dari siapa dulu nih? Dari Ade mungkin. Kira-kira strategi menghadapi tantangan sebagai mahasiswa? Silakan. Apa tadi? Strategi. Strategi. Ya, Strategi dalam menghadapi tantangan sebagai seorang mahasiswa. Mungkin Ade bisa sampaikan dari kesehariannya yang itu sebagai mahasiswa. Oh iya. Kita itu harus jujur pada diri sendiri. Nah, saat itu aku mencoba untuk mencari masalah kenapa saya dulu sering terlambat ke sekolah. Nah, ternyata masalahnya itu saya sering begadang dan tidak mempersiapkan perlengkapan sekolah. Nah, mulai dari saat itu saya mulai mengubah kebiasaan tersebut, yaitu tidur dengan cepat dan menyiapkan perlengkapan sekolah tersebut sebelum tidur. Nah, itu oke. Jadi strategi ada di sini ya mengarah pada introspeksi diri teman-teman. Introspeksi karena ini dari kesalahannya pribadi. Jadi dia mencari dulu sebenarnya yang bermasalah di sini tuh apa sih? Dirinya kah, lingkungannya kah? Jadi dari itu dia menunjukkan strateginya bahwa harus belajar dari diri sendiri. Kalau dari Arjuna, Berdasarkan dari pengalaman saya sebagai ilustrator, kurangi main HP, oh, terutama main sosmed. Sosmed yang paling berpengaruh. betul. Facebook, Twitter, Instagram,
TikTok apalagi. Nah, itu yang scroll itu sangat menghabiskan waktu. Mana lagi kalau saya saat bekerja kan ada yang namanya deadline. Dari deadline itu kan saya kadang lupa karena gara-gara sosmed, lagi sibuk scroll HP, scroll, ada lagi yang menarik, ada lagi yang menarik, ada lagi yang menarik. Sudah begitu terus menerus sampai waktu habis. Makanya kurang-kurangi saja yang bermain HP gitu. Sama kalau bisa lebih teliti lagi, ambil saran orang, ambil saran kritiknya orang. Kita bisa lihat dari kalau kita posting di sosmed, misalkan kalau sudah gambarnya sudah jadi, kalau ada orang komen ininya kurang, lihat, perhatikan, jangan diacuhkan, karena itu sangat berdampak, bisa berubah salah satu strategi kita dalam berubah belajar dari kesalahan lah. Oke, wah keren sekali. Ternyata ini menyangkut pautkan dengan memanajemen waktu teman-teman. Jadi di sini Arjuna tuh bilang strateginya bahwa menggunakan media sosial, karena betul sekarang media sosial itu mengambil sebagian dari kehidupan kita, dimana jika kita sudah scroll HP ataupun media sosial itu kita menjadi lupa dan sebagian waktu kita tuh jadi terbuang, mau itu deadline tugas dilupakan, terus ada beberapa hal penting mungkin pekerjaan yang lain karena keasikan kita tidak mengingat waktu dan tidak memanajemen waktu dengan baik. Kalau dari Muhajirah sendiri nih, persis dengan Arjuna, karena seperti kemarin kan softnya saya sudah tahu kalau besoknya itu presentasi. Nah, Hamin saat itu saya baru belajar malamnya itu, karena saya sibuk dengan HP saya, dengan sosmed saya, ya sampai hari hanya saya itu tidak memahami semua materi. Nah, setelah belajar dari kesalahan, saya itu belajar dari kesalahan, dimulai dari evaluasi diri, menyadari apa yang salah dan kenapa itu terjadi. Lalu penting juga punya growth mindset. Nah, percaya bahwa kita bisa berkembang dari pengalaman dan jangan lupa terbuka terhadap kritik yang Arjuna maksud tadi, dan masukan itu bukan serangan tapi peluang untuk jadi lebih baik, seperti itu sih. wah betul. Jadi ini teman-teman semua strateginya hebat-hebat karena mereka tuh sudah tahu bahwa kesalahan itu adalah hal yang sangat membangun kita untuk mengetahui bagaimana kita ke depannya. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi. Ada tidak sih pengalaman lucu atau pengalaman teman-teman lah, keteledoran teman-teman, pengalaman kecil yang dilakukan, tetapi sekarang itu malah jadi bahan lawakan atau tertawaan. Itu kan sebuah kesalahan, tapi malah dianggap sekarang lucu. Oh iya, kenapa sih saya bisa melakukan hal seperti itu? Oh, kok saya begini banget sih gitu. Ada tidak? Oh oke, mau ada nih. Kalau saya sih yang baru-baru terjadi, yang salah masuk grup, yang kukiranya itu yang pada teman-teman saya, tapi ternyata ada dosen yang saya tuh berkata, itu di mana please, karena kurang fokus itu gara-gara grogi juga kak, gara-gara mungkin deg-degan juga karena mau tampil podcast, dan saya itu tidak fokus melihat HP saya sampai salah grup. Sampai saya tuh kayak berkata-kata kayak tidak sepantasnya masuk mencet di grup itu. Jadi ini Momo tadi sempat ya salah grup karena tidak cross check. Jadi kesalahannya di sini adalah terburu-buru. Iya, kita harus fokus. Ya, tidak memperhatikan grup mana sih yang dia kirim pesan itu tersebut. Itu sangat membuat malu. Kalau dari teman-teman yang lain? Saya ada dulu. Ada dulu, ada tidak ada? Karena saya masih. Dulu itu waktu saya masih sekolah dulu, saya pergi ke tempat kumpul-kumpul para teman-teman. Nah, dari situ saya menepuk dalam teman saya sekeras, dan dia berbalik bilang, mati dia. Setelah itu saya minta maaf dan langsung pergi. Jadi ini yang ditepuk ini siapa begitu? Salah orang. Jadi kesalahan ada di sini apa? Terlalu percaya diri bahwa ini teman saya. Oh, percaya diri. Confident high. Jadi responnya di situ bagaimana dari orang tersebut? Heran dia. Kamu siapa? Ada bilang apa dong? Bilang, maaf kak,
sudah dipukul belakangnya. Oh, jadi ya betul. Pelajaran yang bisa diambil, jangan tepuk pundak sembarangan. Iya. Oke, jadi di sini pesannya ada itu jangan terlalu percaya diri. Padahal percaya diri itu bagus loh teman-teman. Tapi kan kita harus cross check lagi nih siapa yang ingin kita sapa, apa orang yang betul-betul kita kenal. Karena memang banyak sih orang yang kadang dari belakang itu bentukannya sama, padahal bukan orangnya, kan malu sendiri. Kalau dari Arjuna? Oke, kalau ini gue mau ambil pengalaman dari saya SMA. Sama mungkin seperti Muhajirah. Tapi kali ini saya soal gambar. Saya pernah dulu ada grup gambar lah. Saya mau posting situ, tapi saya tidak sadar tempat saya posting ternyata itu tempat seperti kayak grup kelas. Oh, Mana gambar saya tuh, aduh. gambar apa nih? Kita sama saja gambar ilustrasi anime lah gitu. Sudah tau lah gambar-gambar anime kayak gimana. Itu bukan agak absurd sih, kadang yang aneh-aneh, kadang yang sudahlah, yang penting saya tidak sengaja kirim di situ. Terus saya tinggal tidur. Besok paginya ini kok banyak pin, astaga, ternyata salah kirim, dilihat semua teman saya. Ayo Allah, ini aduh, langsunglah saya hapus. Saya tidak tahan malunya. Akhirnya saya hapus lah, saya minta maaf, salah kirim, bukan di sini. Nah, di sini pelajaran yang saya bisa ambil, harusnya saya lebih konsen dalam memerhatikan. Mungkin saya tidak konsen karena saya kirimnya tengah malam hari jam 1, sudah ngantuk lah. Oke, jadi itu dari Arjuna. Jadi ini semua hampir sama ya tentang kasusnya. Tidak memperhatikan atau tidak cross check sih sebelum melakukan sesuatu. Tapi teman-teman harus sadar dan harus tahu bahwa dari kesalahan seperti ini saja kita sudah dapat mendapatkan banyak pelajaran. Karena teman-teman pasti berpikir, oh iya, kok saya seperti ini? Harusnya kan seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman itu sudah membangun strateginya masing-masing di situ. Kalau soal itu, saya mau nanya nih lagi tentang nasihat. Oke, nasihat yang saya maksud di sini, bagaimana nih teman-teman? Kalau saya nanya, jika teman-teman bisa memberikan nasihat kepada teman-teman, kepada diri teman-teman di masa lalu, kira-kira apa sih nasihat teman-teman ke diri sendiri yang bakal disampaikan untuk dirinya sekarang? Karena kan sudah pasti melalui banyak tantangan, rintangan. Apa sih nasihatnya atau ada tidak motivasi teman-teman untuk diri sendiri yang sekarang? Mungkin bisa disampaikan? Oh, oke, Arjuna dulu deh. Kalau saya pesan untuk masa lalu saya, tolong uninstall game. Aku udah muak. Kalau game itu dulu sejak saya SMP sama SMA itu waktu saya tersita banyak kalau soal main game, sampai top global lah, mungkin kayak main game yang kayak kalian kenal lah, seperti Mobile Legend atau Minecraft atau Clash Royale. Dulu tuh saya mainin semua sampai lupa waktu, mana tugas belum kelar ini, tugas tidak ada, sering terlambat nggak sih sebenarnya ya, tapi tugas ini masih banyak, belum lagi saya mau improvisasi soal gambar. Itu berpengaruh tidak sama diri ada yang sekarang, diri Arjuna yang sekarang? Kalau sekarang saya sudah berpengaruh, sebagai mahasiswa. Yes. Kira-kira itu berdampak gimana manajemen waktunya? Pertama, manajemen waktu itu improvisasi diri dan lebih banyak bergaul keluar, touch grass. Oke. Jadi itu dia motivasi untuk diri di masa lalu ya. Yes. Kalau dari Mumu mungkin? Kalau melihat ke belakang, aku pernah berada di titik dimana rasanya semua berjalan salah, gagal, malu, dan merasa gak cukup baik. Nah, dulu aku tuh pernah takut ngomong di depan orang, pernah salah ambil keputusan, aku merasa kecewa sama diri sendiri. Tapi justru dari situ aku belajar untuk lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak. Nah, sekarang aku tahu bahwa bukan orang yang sempurna, tapi aku adalah versi diriku yang sungguh. Seperti itu sih. Dalam banget ya teman-teman.
Jadi sih nasihatnya lebih ke diri sendirinya itu dia lebih bertumbuh dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, betul. Kalau dari Ade, kira-kira nasihat untuk diri dari yang tadi yang dimention sering telat atau bagaimana? Ini bayangin deh, ada yang nasihatin jadi ada di umur 17 atau masa-masa SMA apa yang mau dibilang sebagai ada yang sekarang? Dulu itu saya sering jarang belajar pas waktu lagi ulangan. Nah, untuk memotivasi diri itu saya eh, saya itu harus mulai taat belajar agar dapat mengerjakan ulangan-ulangan yang akan masuk. Nah, itu saja. Jadi motivasi ke dirinya Belajar, jangan lupa belajar. belajar. Itu berpengaruh tidak? Berpengaruh. Pengaruh yang ada rasakan sekarang sebagai Iya, mahasiswa? berpengaruh. Karena kebiasaan tersebut malah membuat ada jadi malas atau bagaimana? Eh, Tidak juga sih. Cuman butuh belajar itu supaya dapat mendapatkan pengetahuan agar dapat mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Jadi kayak biar lebih pintar aja gitu nanti kalau saat ujian. Iya. Oh, Oh, oh jadi dimotivasi dirinya untuk rajin belajar karena dulu mungkin sering ditunda-tunda ya. Iya. Seperti itu. Oke. Baik nih teman-teman, sebelum kita selesaiin atau pamit dari segmen ini, ada satu pertanyaan saya lagi. Kira-kira dari teman-teman sendiri ada tidak langkah bijak dalam menghadapi kesalahan ini, menghadapi tantangan ini? Langkah bijak dan itu bisa memotivasi teman-teman yang nonton. Ya, langkah bijak belajar dari kesalahan ataupun sepakat kata teman-teman, motivasi, saran yang membangun lah. Ada tidak? Ayo, oke darimu. Mungkin kalau dari saya sih jangan berhenti, terus belajar, terus bangkit, dan jangan pernah anggap kesalahan sebagai akhir, karena itu justru dari awal sesuatu yang baik. Seperti itu. Oke, artinya oke. Kalau dari saya, salah satu saran saya sih keluar cari sosialisasi bersama orang. Kenapa? Karena di situ kamu bisa lebih terbuka bertanya sama orang biar kamu tidak dapat salah lagi. Misalnya bisa lebih terbuka sama yang lain. Bertanya. Kalau kamu tidak tahu, bertanya. Bertanya sama orang. Yang walaupun kau menanyakan hal yang tidak kamu tahu, hal-hal aneh yang gitu, tanyakan saja sama orang. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Jangan juga lupa berteman dengan seseorang gitu yang kau tahu, bisa mungkin dari teman-teman sekitarmu, teman-teman SMA atau gimana. Meet up lah sekali-sekali gitu, bertemu sama teman. Di situ juga saya belajar karena dulu saya juga orangnya grogi. Makanya saya lebih suka sekarang untuk keluar rumah lah, cari teman, cari sosialitas supaya dapat lagi pengalaman lebih, biar tahu nanti oh ini kesalahan ini bisa saya pindah ini nanti bisa saya hindari gitu. Nah itu saja dari saya. Bagaimana kalau Ade? Kalau dari saya itu tantangan dan kesalahan itu seperti sahabat sejati. Mereka itu tidak terpisahkan dan menempa diri kita agar menjadi lebih baik. sangat keren teman-teman. Ini motivasi untuk teman-teman yang nonton. Dari ketiga pembicara hari ini bahwa kesalahan itu adalah awal kita mengetahui bagaimana dan seperti apa langkah yang akan kita lalui setelahnya. Jadi saya juga ingin sedikit memberi pesan bahwa kita adalah manusia biasa, manusia sosial, dan kita lahir tidak selamanya dalam bentuk yang sangat benar. Karena kita harus belajar dari kecil, bertumbuh, dan kita harus mengetahui bagaimana cara tersebut dihadapi.
Tapi bagaimana kita mengetahui caranya ialah dengan menjalani hal tersebut. Dari kesalahan itu kita beranjak menjadi orang yang tahu kebenaran, dan dari pengalaman tersebut kita belajar menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, mungkin itu saja segmen podcast kita pada hari ini. Dan saya sebagai host ingin mengakhiri podcast Binglish Bincang-Bincang ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Dan teman-teman yang ingin menonton, jangan lupa di like, oke? Oke, saya undur diri. Dan teman-teman, bye-bye. Say good night. Jangan lupa subscribe. Betul. Oke, dadah. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih telah